Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai makromolekul. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Fernando Anendra Putra Suyatman nomor absen 10, Hanifah nomor absen 14, Muhammad Ihsan Ferdiano nomor absen 19, Nabila Putri Safina nomor absen 20, Nabilah Alia Krisnawati nomor absen 21, Putri Aristianti nomor absen 27, Rani Rahma Astining Putri nomor absen 28, Triana Isnaini nomor absen 34, dan terakhir, Wahyu Trihartanto nomor absen 35. Materi yang dibahas yang pertama pengertian, 2 jenis atau penggolongan, 3 tata nama, 4 pembuatan, dan 5 contoh penggunaan. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Polimer disebut juga makromolekul, merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari penggabungan monomer-monomer atau molekul sederhana. Molekul sederhana yang membentuk unit-unit ulangan ini dinamakan monomer atau bahan dasar pembuat polimer. Polimer berasal dari 2 kata, yaitu poli yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian-bagian. Yang kedua yaitu penggolongan polimer. Polimer digolongkan yang pertama berdasarkan asalnya. Polimer alam yaitu polimer yang terbentuk melalui proses alami dalam zat organik. Contohnya karet alam atau polisoprena, selulosa, karbohidrat, dan protein. Polimer sintetis yaitu polimer yang terbentuk melalui reaksi-reaksi yang sengaja dibuat oleh manusia dari monomer-monomernya dalam suatu pabrik atau industri. Contoh yaitu plastik, rayon atau serat sintetis, nilon, dan karet sintetis. Selanjutnya yaitu penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Homopolimer yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer sejenis. Homopolimer mempunyai struktur sebagai berikut. Contohnya PVC, polietana, polipropena, dan karet alam. Kopolimer yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang tidak sejenis. Struktur kopolimer sebagai berikut. Contohnya yaitu nilon, rayon, polyester, dan SBS. Polimer berdasarkan sifatnya. A. Polimer termoplas yaitu polimer yang apabila dipanaskan bersifat kenyal dan dapat dibentuk. Bila didinginkan akan menjadi keras dan mempertahankan bentuknya yang baru. Contoh dari polimer termoplas yaitu PVC, polistirena, dan polietilena. B. Polimer termoset yaitu polimer yang apabila dipanaskan tidak dapat melunak sehingga tidak dapat diubah menjadi bentuk lain. Contohnya adalah melamin dan bakelit. Polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. A. Polimerisasi adisi merupakan penggabungan monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau ikatan jenuh dan tidak disertai adanya molekul yang hilang sehingga polimerisasi adisi memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya. Secara umum, bentuk reaksi polimerisasi adisi sebagai berikut. Monomer A+, menjadi polimer. B. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer-monomer secara eliminasi dari monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsi dan ada molekul yang hilang. Secara umum, bentuk polimerisasi kondensasi sebagai berikut. Monomer A plus monomer B polimer plus zat lain, atau contohnya adalah H2O, NH, HCl, dan lain-lain. Tata nama polimer. Penamaan berdasarkan struktur. Nama polimer berdasarkan pada struktur unit pengulang. Poli ditambah nama struktur unit pengulang. Contoh, poli atau metilena dengan polimer dan monomer seperti yang tertera pada tabel. 1 menhidroksitelena dengan polimer dan monomer seperti yang tertera pada tabel. 1 menmetiteliena dengan polimer dan monomer seperti pada tabel. Tata nama polimer. 2. Penamaan berdasarkan sumber.
Nama polimer berdasarkan pada nama monomer. Poli ditambah monomer, jika monomer memiliki kata ganda, gunakan tanda kurung. Poli tambah nama monomer. Contoh, nama berdasarkan struktur. Politena atau polietilena dengan polimer dan monomer seperti yang tertera pada tabel. Polivinyl alkohol dengan polimer dan monomer seperti yang tertera pada tabel. Polipropilena dan polipropena dengan polimer dan monomer yang seperti yang tertera pada tabel. Pembuatan polimerisasi adisi pembentukan polivinyl klorida atau PVC dengan monomer vinyl klorida dengan reaksi sebagai berikut. Pembentukan polipropilena atau PP dengan monomer propena dengan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga, pembentukan polyiprena dengan monomer isoprena 2 metil 1 dan 3 butadiena dengan reaksi sebagai berikut. Polimerisasi adisi pembentukan polietilena dengan monomer etilena dengan reaksi seperti yang tertera pada gambar. Pembentukan teflon atau politeterfluoroetena dengan monomer tetrafluoroetena dengan reaksi seperti yang tertera pada gambar. Polimerisasi kondensasi pembentukan protein dengan monomer asam amino dengan reaksi seperti yang tertera pada gambar. Pembentukan nilon dengan monomer asam adipat atau asam 1,6 heksanadioat dan 1,6 diaminoheksana dengan reaksi seperti yang tertera pada gambar. Polimerisasi kondensasi pembentukan poliesteron. Monomernya asam tereftalat atau asam benzena 1,4 dikarboksilat dan glikol atau 1,2 etanadiol. Reaksinya seperti pada gambar. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Polietilena atau polietena sebagai plastik pembungkus, ember, panci, kantong plastik, dan pembungkus makanan. Polivinyl klorida atau PVC sebagai pipa saluran, perabot rumah tangga, dan karpet. Polipropilena atau polipropena sebagai serat, tali, bahan perahu, botol plastik, dan karung plastik. Teflon atau politetrafluoroetena sebagai pengganti logam, pelapis tahan panas, dan kimia. Polisitirena atau polifeniletena sebagai pembungkus, insulator listrik, sol sepatu, dan berbagai peralatan. Jenis polimer neprena digunakan sebagai selang bensin, kemasan barang, insulator kawat, dan kabel. Jenis polimer polybutadiena digunakan sebagai campuran dengan karet alam atau karet sintetis lain. Jenis polimer thiokol digunakan sebagai pembungkus kabel, kemasan barang, zat perekat, dan lapisan pelindung. Jenis polimer polyisoprena digunakan sebagai ban kendaraan, sepatu, sarung tangan, dan alas kaki. Jenis polimer nilon atau poliamida digunakan sebagai bahan pakaian, benang nilon, wol, kapas, dan sutra. Jenis polimer tetoron atau dakron atau polyester digunakan sebagai bahan pakaian dan benang. Sekian
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.